warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Jara Gajah dengan NIM 4241141009 dari kelas PSPB 24A. Di video ini saya akan membahas materi bab 4 dengan judul Nilai dan Norma Konstitusi Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Mari simak materi penjelasan saya. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat, di mana konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara. Kata negara berasal dari kata state atau Inggris dan stat Belanda atau Prancis yang berasal dari kata Latin status atau statum, yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Menurut ahli Miriam Sudiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui kontrol, monopolis, dan kekuasaan yang sah. Integrasi sosial budaya. Unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang harus dipenuhi agar terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, undang-undang, dan pengakuan dari negara lain. Teori terbentuknya negara. Ketuhanan. Augustin, Friedrich, Julius Marx, dan Cranebrook. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah karena kehendak Tuhan yang mendasari atas kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Perjanjian masyarakat. Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu dalam teori ini menyatakan bahwa sesuai dengan kodratnya, manusia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang telah diperolehnya. Sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa, yaitu negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan memakai kekerasan fisik maupun melalui jalur hukum atau legal. Yang kedua ada sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewarganegaraan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga ada sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan utama pendirian suatu negara meliputi pencapaian kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan pemeliharaan ketertiban serta keamanan yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Fungsi negara dapat dikatakan juga sebagai tugas negara. John Locke membedakan fungsi negara menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif atau membuat peraturan. Yang kedua, fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan, dan fungsi federatif, yaitu mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman utama dalam mengatur kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Istilah konstitusi atau constitution dengan Undang-Undang Dasar Growth menurut Van Apeldoorn memang berbeda. Constitution atau konstitusi ini memuat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan Growth Undang-Undang Dasar merupakan bagian yang tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan kalau menurut Sri Soemetri, konstitusi dengan Undang-Undang Dasar memiliki arti yang sama.
Kedudukan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, artinya bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya, sehingga aturan-aturan yang lain harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tujuan dan fungsi konstitusi. Moritz Haurio menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antar ketertiban atau order, kekuasaan, kejak, dan kebebasan. Menurut Chimley, konstitusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Kesimpulan pada materi ini, konstitusi adalah Indonesia yang dibuat oleh BPUPKI dan PPKI bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan demi kesejahteraan rakyat. Konstitusi ini adalah hukum dasar dan tertinggi yang mengatur kekuasaan negara dan melindungi hak warga untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada bab 4 ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.